Aku mau tanya ke Pak Alayubi. Tadi Pak Alayubi mengatakan mana di dalam Quran yang salah. Nah, sekarang saya tanya dulu. Alkitab itu kan ditulis oleh para nabi ya, Pak? Ya. Alkitab itu merupakan satu perpustakaan kecil terdiri dari 66 buku itu kalau kita bicara Alkitabnya Kristen Protestan ya. Jadi merupakan a little library. Jadi bukan satu buku, Pak, tapi puluhan buku. Dan yang nulis itu 40 orang, yaitu para nabi di dalam perjanjian lama dan para rasul di dalam perjanjian baru. Jadi iman Kristen itu sesuai dengan Efesus 2 dikatakan didasarkan pada nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama dengan konfirmasi para rasul di dalam perjanjian baru dengan Yesus sebagai batu penjurunya. Jadi para nabi itu menubuatkan kedatangan Yesus, para rasul mengkonfirmasi Yesus sudah datang. Gitu loh, Pak. Itu iman Kristen. Ya, batu penjuru itu artinya pusatnya. Yesus adalah center daripada Alkitab kita. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada nabi yang wahyunya bertentangan dengan para nabi-nabi sebelumnya, itu kira-kira dia benar-benar mendapatkan pewahyuan dari Allah yang sama apa enggak, Pak? Wahyunya bertentangan, misalnya Nabi Bapak nih, Nabi Muhammad, itu wahyunya bertentangan dengan Nabi Musa, dengan Nabi Yunus, dengan Nabi Nuh, dengan Yesus, bertentangan semua. Dengan Nabi Mika dia bertentangan semua. Dengan Nabi Yesaya, Nabi Bapak wahyunya itu bertentangan. Nah, makanya kitabnya nggak bisa dijadikan satu, Pak. Quran tuh nggak bisa dijadikan satu dengan kitab kita. Kalau kitabnya Kristen dijadikan satu sama kitabnya orang Yahudi, sama perjanjian lama. Soalnya wahyunya nggak bertentangan. Nah, Ya, jadi kalau mau ditanyakan apa, Bu? ya, pertanyaan saya adalah suatu nabi yang mengaku mendapatkan kitab yang turun dari surga, kemudian wahyunya bertentangan dengan para nabi sebelumnya. Itu menurut Bapak nabi yang sejati apa enggak? Setahu saya kitab sebelumnya juga kan mengajarkan tentang ketuhanan yang esa, Bu. Enggak, Pak. Kitab yang sebelumnya menubuatkan tentang kedatangan Mesias, tentang Injil, kabar baik. Kabar baik yang pertama ada di kitab Taurat Kejadian 3 ayat 15. Para nabi itu tadi kan saya udah bacain. 1 Petrus 11. Enggak, para nabi tidak mengajarkan begitu. Para nabi nggak mengajarkan begitu, Pak. Para nabi itu sudah tahu Tuhan itu cuma esa, cuma satu. Nggak perlu diajarin. Yang para nabi nubuatkan tadi apa, Pak? 1 Petrus 1 ayat 9 sampai 10 tadi kan saya udah bacain. Para nabi itu menubuatkan tentang kasih karunia, kapan Mesias dilahirkan, kapan Mesias datang, kedatangan Mesias sang juru selamat. Mereka memberitakan Injil, Pak. Jadi para nabi itu Roma 1, Pak. Roma 1 Bapak baca ya nanti ya. Bapak buka tuh, kitab Roma pasal 1. Para nabi itu bernubuat tentang kedatangan Mesias atau juru selamat atau penebus. Gitu, Pak, yang dinubuatkan para nabi. Nabi itu harus bernubuat loh, Pak Alayubi. Kalau dia nggak bisa bernubuat, dia nggak boleh dikatakan nabi. Itu syarat. Maksud saya, nabi terdahulu itu memerintahkan umatnya untuk menyembah satu Tuhan yang esa, itu betul apa tidak gitu? Begini, Pak, yang menyembah Tuhan yang esa itu bukan cuma orang Yahudi. Orang Zoroaster juga menyembah Tuhannya satu. Kemudian kita menemukan inskripsi, kita menemukan satu inskripsi batu yang menyatakan bahwa tadinya bangsa-bangsa itu tadinya menyembah satu Tuhan yang sama dan berbicara satu bahasa. Jadi gini, Pak, pada waktu zaman Musa, ketika Musa menulis ya kitab Tauratnya, pada waktu itu bangsa-bangsa itu ada di dalam. Pertanyaan saya bukan itu, Bu. Pertanyaan ini jawaban saya, Pak. Para nabi itu bernubuat tentang kedatangan Mesias. Makanya Musa itu berkali-kali mempersembahkan korban binatang. Ya, karena dia bernubuat tentang darah perjanjian. Kalau saya bilang nabi terdahulu mengajarkan tentang konsep Tuhan yang esa, itu betul apa salah? Dari dulu Tuhan esa memang. Sampai perjanjian baru Tuhan juga esa. Memangnya Yesus mengajarkan Tuhan itu tiga. Sama dong. Nabi Muhammad dulu kan mengajarkan. Nah, permasalahannya, Pak, Tuhan yang esa gini. Permasalahannya Tuhan esanya Bapak itu Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Tuhannya Israel bukan Tuhan pemilik Mekah, pemilik negeri Mekah, bukan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Itu masalahnya. Jadi Bapak walaupun Tuhannya esa, sama-sama satu, tapi Tuhan dulu sama seperti orang Zoroaster, Pak. Bentar, orang Zoroaster juga sebentar. Orang Zoroaster itu menyembah satu Tuhan namanya Ahura Mazda. Walaupun mereka menyembah Tuhan yang esa, tapi bukan Tuhannya Israel, bukan Tuhan yang sejati, bukan Tuhan kita, nggak sama. Gitu loh, Pak. Udah nggak ya? Esanya Bapak itu monoteis, Pak, monoteis. Tidak ada indikasi mengatakan itu adalah Tuhan yang benar. Gitu. Itu monoteis. Kalau dalam perspektif Islam ya, Islam itu ya mengajarkan
tentang apa kelanjutan dari risalah nabi-nabi terdahulu gitu. Nah, kan saya udah bilang Pak, buktinya apa iya? Iya, apakah buktinya? Buktinya mana? Itu cuma gitu. klaim, tetapi Klaim. ternyata ketika kita selidiki, tadinya begini Pak, tadinya sebelum saya sebentar Pak Al Ayubi, yang mengatakan nabi penutup bukan cuma nabi Bapak, nabi Manikianisme itu juga mengatakan dia parakletos roh kudus, dan dia juga mengatakan dia adalah penutup para nabi. Ayo, kan tadi saya ngomong, bukan cuma nabi Bapak yang mengklaim sebagai penutup para nabi. Bukan cuma nabi Bapak yang mengklaim mendapatkan kitab turun dari surga. Sekarang bagaimana caranya kita tahu mana yang nabi yang beneran nabi, mana nabi-nabi bohongan? Kan begitu. Kan ada standarnya Pak, ada kanonnya, ada mistarnya. Ya. Semua ngaku, bahkan ada yang ngaku Tuhan loh Pak. Bukan cuma ngaku nabi. Juga ngaku nabi. Iya. Yang ngaku sebagai Tuhan juga banyak Pak. Ya. Yang ngaku sebagai Tuhan banyak, sebagai jelmaan Tuhan itu banyak Pak. Ya, yang ngaku saya jelmaan Tuhan itu banyak Pak. Tapi kan di dalam Al-Quran itu memuat cerita-cerita terdahulu, kisah nabi-nabi terdahulu saya itu kan bilang itu kenapa dia malah mengutip, itu masalahnya. Kenapa malah malah cerita terdahulunya itu terbalik-balik loh Pak Ali. Iya, itu dia. Terbalik semua loh Pak cerita Oke, terdahulunya. sekarang saya tanya kepada Pak Al Ayubi. Tadi Bapak mengatakan Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa ini Tuhan yang disembah Musa nggak Pak? Menurut Bapak? Yang Tuhan yang Bapak sembah ini loh, sama nggak dengan Tuhan yang disembah Musa? ya pasti sama lah, kalau beda kan berarti Pasti ada sama. Saya tanya, Tuhan. Tuhannya Bapak punya roh nggak? Ya setahu saya zat ada rohnya kan? Kalau saya zat. Tuhannya Bapak nggak punya roh kan? saya kurang tahu kalau itu emang Nah, kenapa gitu. fatwa ulama Bapak mengatakan the spirit is not one of the attribute of Allah. Tuhan Bapak nggak punya roh. Sedangkan Tuhan di dalam Alkitab yang Esa, yang satu itu adalah roh. Dan dia memiliki yang namanya roh kudus atau roh Allah, namanya Ruach HaKodes. Berarti Esanya Tuhan yang di dalam Alkitab bukan Tuhan yang sama dengan Bapak. Gereja setan juga menyembah Tuhan yang Esa, Pak. Tuhannya namanya Iblis. Satu juga dia Tuhannya. Tetapi dia salah sembah Tuhan. Ya, berarti Tadi loh saya kasih contoh memang Bapak. ada perbedaan dalam keyakinan gitu. Nah, jadi nggak mungkin kalau nubuatan Musa mengatakan Allah itu roh, dia mempunyai roh Allah, roh kudus yang menciptakan, kemudian Nabi Muhammad mengatakan Tuhannya nggak punya roh. Nah ini kan bertentangan kan Pak dengan Nabi Musa Pak, pesan daripada Muhammad. Bagaimana ini Pak? Musa mengatakan Tuhannya punya firman, bisa berfirman. Nabi Bapak mengatakan Tuhannya nggak bisa ngomong. Berarti nubuatan atau wahyu yang diterima oleh Muhammad itu tidak berasal dari roh yang sama atau oknum yang sama dengan yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, sekarang saya membuat Pak Al Ayubi berpikir, Muhammad mengatakan Tuhan zat, tidak punya roh. Sedangkan Alkitab berkali-kali menyatakan Allah itu roh. Dia memiliki namanya roh kudus, roh Allah. Nah, ini bagaimana Pak? Yang jadi pertanyaan saya adalah Tuhan yang Bapak sembah, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, itu bukanlah Tuhan di dalam Alkitab kita. Bapak salah sembah Tuhan. Ya mungkin ya, makanya ya mungkin itu yang di sinilah kita perbedaannya gitu Bu. Ya memang. Nah tapi kan tadi Bapak ngomong meneruskan, Bapak ngomong kan Muhammad meneruskan apa tadi? Wah apa meneruskan apa tadi? Risalah apa tadi? Nabi-nabi terdahulu. Tapi ternyata nabi-nabi terdahulu Tuhannya bukan Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Gimana itu Pak? Ya maksud saya itu loh dalam perspektif Islam gitu Bu, bukan kata saya. Betul. Itu perspektif Islam, tapi kan seperti itu. Betul, tetapi kan Pak Al Ayubi sekarang harus mencari kebenaran. Betul nggak? Tujuan Bapak beriman itu kan tadi Pak, keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9 tadi loh Pak. Tujuan kita percaya ada surga, ada neraka, ada malaikat, ada begini, ada Tuhan, ada begini. Tujuan kita itu apa? Menyelidiki nubuatan itu. Keselamatan jiwa. Sekarang para nabi menyatakan ketika di surga nanti kita seperti malaikat tidak kawin mengawinkan. Barang siapa yang mengajarkan di surga ada kawin mengawinkan, dia sesat. Nah sekarang Nabi Bapak mengatakan di surga ada 72 bidadari berdada montok. Itu bagaimana Pak? Bagaimana mungkin ini Muhammad meneruskan wahyu nabi-nabi sebelumnya sedangkan wahyunya bertentangan dengan nabi-nabi sebelumnya? Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Jadi kalau dalam Islam itu
ada yang namanya apa? Tauhid dan syariat gitu. Kalau Pertanyaan saya bukan tauhid, itu. saya rasa sih Pertanyaan bukan gini, Bu. saya adalah, Kalau tadi untuk Bapak tauhid, mengatakan, nah, Tuhan yang Bapak sembah Iya, negeri Tuhan Mekah tauhid. pemilik Ka'bah ini Tuhan yang disembah Musa nggak? Sebentar. Kalau dalam Islam itu konsep ketauhidan itu saya rasa dengan nabi-nabi terdahulu itu tidak ada perbedaan. Hanya saja kalau masalah syariat, Berbeda Berbeda Pak, tadi sekali. Bapak mengatakan Berbeda Tuhan Bapak sekali. nggak punya roh. Tuhan Bapak nggak bisa berfirman, Tuhan Bapak tidak bisa menampakkan diri. Artinya Tuhan roh baik, setan roh jahat. Itu sama. saya Kalau gitu, saya boleh minta waktu singkat saja ya. Kalau Tidak lama ya. Ya. Tidak lama. Ya. Saya bukan masuk, nanti silakan lanjutkan lagi. Saya hanya memberikan clue saja dan sedikit pesan-pesan. Bukan pesan sponsor ya, tapi salam sadar lah. Dalam belajar, kita memang punya perspektif ya. Perspektif itu dipengaruhi oleh informasi pertama yang kita dengar. Pertama itu, betul ya. Perspektif kita, sudut pandang kita, Pak Alyubi, kan Anda mengatakan itu perspektif, betul. Nah sekarang perspektif kita itu dipengaruhi oleh informasi pertama kita. Nah, perspektif itu bisa berubah dan harus berubah tatkala kita melihat fakta. Nah, dalam hal ini mempelajari iman itu jangan berdasarkan perspektif awal yang kita dengar. Dan itu bahaya. Dan sudah tidak waktunya lagi kita hanya fanatik dengan kata sami'na wa ata'na. Tapi belajar sama orang Kristen yang saya tahu ya, saya tolong dikoreksi silahkan Ibu Sofiatul kalau saya salah. Dari seluruh Tuhan di dunia ini, setahu saya hanya Tuhan Yesus saja yang berkata ujilah aku. Ya, itu artinya apa? Loh ya, kalau misalkan saya dituduh orang ya, kamu pendusta. Oke, ayo kita uji. Oh kamu pemadat gitu ya, peminum narkoba dan lain sebagainya lah, apalah. Oke, kita tes urin. Nah, gitu. Artinya apa? Saya berani pasang dada, pasang badan gitu loh. Nah, kalau saya tidak berani muter-muter, what happen what? Saya tidak tahu. Nah, kembali lagi perspektif kita harus diuji, benar atau tidak. Nah, saat ini uji kebenaran kita ini jangan mempertahankan perspektif kita, tetapi kita keluar dari perspektif, pahami, dan terutama adalah data, fakta, dan sejarah. Begitu ya. Nah sekarang orang Kristen juga jangan takut lagi, jangan risih lagi ketika berkata Alhamdulillah Yesus, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, karena itu bukan milik Islam, termasuk kerudung dan lain sebagainya. Itu selama ini perspektifnya dikungkung dengan framing yang salah, semacam itu Pak. Jadi bicara tentang topik kita ini sangat menarik. Jadi sekarang belajarlah secara jujur, ya. Dan faktanya bagaimana? Jangan dipertahankan soal itu. Termasuk soal tadi surga dan lain sebagainya, gitu ya. Itu jelas kok, simple. Nggak usah belajar dari orang yang non Islam. Tulis saja masuk akal atau tidak masuk akal kan gitu. Ditanya Mbah Google aja ya. Kesibukan laki-laki di surga dalam waktu singkat 315.000 result ya, menemukan tentang kesibukan laki-laki di surga. Nah, kemudian kalau ini kesibukan atau kesibukan di surga gitu aja ya. Bahwa ini sekarang dunia pengetahuan dan informasi itu sejauh jempol. Dan juga jangan lupa, kita mikir harus secara realistis juga gitu ya. Iman penting, tetapi harus dijelaskan secara realistis. Saya rasa Tuhan Yesus kadang-kadang sekarang saya jadi sekarang ya kan mereka memintanya itu hal-hal yang realistis gitu loh. Tuhan kok mati, Tuhan kok digantung, terkutuklah orang mati di kayu salib. Ya betul, tapi yang pentingnya itu bukan matinya, tapi bangkit kembali itu loh yang penting. Kan gitu ya. Faktanya di situ. Jadi perspektif kita harus berani, kita keluar dari perspektif lama lalu belajar dengan jujur. Itu yang penting, Pak. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus. Bisa menanggapin Pak Heri sebentar, Ibu Uti. Oh ya boleh. Ya sebentar ya Pak Simon. Sebentar Pak Simon. Pak Heri ini dia orangnya fair ya, artinya kalau mau mencari kebenaran itu tentunya lihat dari asal muasal dari awal. Ya Pak Heri tadi ngomong begitu. Kita harus asal muasal ajaran agama itu sumbernya dari mana? Tentunya sumbernya berasal dari Abraham, kemudian jalurnya ke Yahudi, ajaran Nabi Musa. Kemudian baru diteruskan oleh Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Nah, jadi posisi kebenaran itu awalnya dari mana? Yahudi. Tapi mari kita sadar sama Yahudi ini Tuhan gitu. Apakah Tuhannya Esa ini atau Esa KW? Maksudnya Esa betul-betul Esa murni atau Esa KW yang berkepribadian atau menjelma gitu. Benar enggak?
Nah ini yang kita pelajarin. Saya senang dengan Pak Heri tadi. Artinya mau belajar kebenaran itu lihat asalnya, sumbernya bilang Pak Heri tadi benar. Sumbernya pelajari Yahudi. Kalau Yahudi Tuhannya itu sama, mengakui ajaran Tuhan Yesus sama, tentunya orang Yahudi banyak menganut orang ajaran Kristen. Tapi faktanya kan tidak. Mereka menolak aku Tuhan tanya Yesus. Madia, aku tanya. Orang Betul, Yahudi betul, menerima betul. ke 39 kitab di dalam perjanjian lama, Kejadian sampai Maleaki. Aku tanya, orang Islam menerima tidak kitab Kejadian sampai Maleaki? Ke Tuhan Esa Murni saja, khusus ke Tuhan Esa Murni, Tuhan yang tidak bisa Ajaran itu dilihat nggak di bisa Tuhan dipotong-potong, Madia. Kamu saja menyamakan ajaran perkataan Muhammad, kamu menyetarakannya dengan perkataan Allah. Sebentar. Kamu tidak Esa Murni, Madia. Kamu tidak mentauhidkan Allah. Kamu harus mengikuti perkataan Muhammad. Kamu menyetarakan hadis perkataan Muhammad disetarakan dengan Quran yang katanya perkataan Allah. Artinya kamu tidak hanya mengikuti perkataan Allahmu, kamu juga mengikuti perkataan manusia, bahkan semua tindakan-tindakannya. Kamu tidak menyembah Allah, Madia. Kamu menyembah dua Tuhan. Yang satu bernama Allah, yang keluar diberitakan dari mulut Muhammad. Yang satu bernama Muhammad, karena kamu mengatakan Islam itu tidak lepas daripada Quran dan hadis. Artinya kamu sudah menyetarakan perkataan manusia yang harus kamu ikuti dengan perkataan Allah. Ya, kamu tidak menyembah Tuhan yang Esa. Sedangkan kami tidak, Madia. Kami menyembah Tuhan, hanya perkataan Tuhan saja yang kami ikuti. Kami tidak menyetarakan perkataan manusia dengan perkataan Tuhan. Kami tidak mengikuti, misalnya Nabi Daud beristri banyak, Salomo istrinya banyak, terus kita ikuti. Enggak, Madia. Kami tidak menyetarakan perkataan manusia dan tindakan manusia, kemudian kami mengikutinya seperti kamu. Kamu sampai ke cebok-ceboknya pun kau ikuti. Nah, sebentar. Kamu tidak menyembah, sebentar, Madia. Kamu sebagai Muslim, kamu tidak menyembah Tuhan yang Esa. Kamu menyetarakan Muhammad dengan Allah. Kamu mengikuti perkataan Muhammad, kamu mengikuti tindakan Muhammad, kamu mengikuti bajunya Muhammad, kamu mengikuti Muhammad sampai sedetail-detailnya. Jadi kamu itu tidak menyembah Tuhan, Madia. Kamu menyetarakan perkataan Muhammad di dalam hadis yang kamu samakan dengan Quran. Jadi kamu itu tidak menyembah Allah yang Esa, Madia. Ya, Oke. kita kasih Saya mau kesempatan jawab Muslim dulu ya. Madia, saya sudah tahu poinnya Madia dan tidak usah muter-muter dan saya akan jawab. Kamu diam. Itu dia termasuk Madia dan orang-orang Islam itu kembali lagi perspektifnya itu loh. Karena kan framingnya seperti itu. Sementara Anda tidak mau melihat perspektif kamu. Ya, kenapa kok akan Yahudi terus kamu maksakan gitu? Ya kan lucu ya. Lucu ya. Saya orang Jawa pakai blangkon tapi kamu paksa saya untuk harus ikut seperti kamu pakai peci ala Muslim kayak gitu misalkan ya. Sementara saya orang Jawa. Itu hanya istilah saja, kalau usah diperdebatkan. Anda harus masuk pada perspektif kami. Perspektifmu salah, kamu memperkosa. Itu sebabnya di dalam kekristenan itu belajar tidak bisa dengan eisegese. Eisegese itulah orang-orang Islam banyak termasuk Madia itu maunya eisegese. Ya, sudah punya kesimpulan lalu memperkosa ayat-ayat Alkitab. Anda setuju tidak setuju seperti ini, Anda eisegese, bukan eksegesis. Nah, sementara yang saya jelaskan ini adalah eksegesis. Nah, Madia pindahlah dari eksegesis ke eksegesis. Yang eksegesis yang tepat adalah kami. Saya kasih tahu kenapa apa yang kamu katakan itu salah, karena harus paham yang ini mengenai kenapa kok kami tidak lagi itu hanya akarnya saja, tapi progresif longitudinalnya itu kepada Tuhan Yesus. Ya, kayak gini tak jelaskan ya paling muntah, malah bingung ya. Jadi Keluaran 10 ini pendamaian langsung ke sinilah. Jadi apa yang kamu katakan yang Musa dan lain sebagainya, saya tutup, setelah itu silakan lanjutkan ya. Kolose 2 ayat 3, semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. So itu yang kami gunakan, patokan kami adalah sekarang Yesus. Kamu jangan paksa saya untuk ke sana, karena apa yang di sana bukan tidak dipakai lagi, tapi itu adalah nubuatan yang sudah digenapi. Ibrani 8 ayat 5, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang di sorga. Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang ada. Lah, hakikat keselamatan itu di dalam Yesus, Madia. Hukum Taurat Lukas 16:16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan lain sebagainya. Jadi ini sudah jelas dan nggak usah muter-muter lagi. Jadi perspektif Anda masuklah kepada perspektif. Poinnya itulah yang oke.
cukup ya. Poin Pak Heri berarti poinnya ajaran Taurat itu nggak dipakai lagi, berubah setelah abad ke-1, artinya berubah, artinya kebenaran itu kembali Tuhannya Ajaran itu berubah sudah dari digenapi, Madya. Ajaran itu sudah Kamu nggak digenapi. paham. Kita tidak lagi mempersembahkan, misalnya nih ya, orang-orang Taurat Musa tuh mengajarkan setahun 3 kali laki-laki harus ke Yerusalem untuk mempersembahkan domba sebagai korban penebus dosa. Sebentar. Itu nggak lagi, Madya. Kita tidak lagi bawa-bawa domba. Kenapa? Untuk sebagai korban penebus dosa. Karena sudah digenapi di dalam Yesus. Jadi iman Kristen, sebentar. Iman Kristen itu di Kolose 2. Tadi saya sudah jelaskan. Ini siapa sih ini? Yesus tidak akan bisa disalib. Oke? Siapa sih ini? Iblis. Anda harus berterima kasih kepada iblis karena iblislah yang merayu Yudas untuk mengkhianati Yesus. Nggak nyambung. Kita baru ngomong hukum Taurat. Nyambung, Aji. Nggak nyambung. Kali-kali Nadia masih ganjil soalnya belum digenapi. Nadia ganjil. Saya nangkap, teman-teman, saya nangkap pernyataan dari Pak Ngomong sendiri kan suara jin. Simon. Diusir dulu jinnya, coba jinnya diusir dulu. Kalau Jinnya dibungkam dulu jinnya. Jin gua hiranya dibungkam dulu dong. Jin gua hiranya dibungkam dulu. Pendapat Pak Madya atau apa Pak Madya? Ya. Jadi Saya mau pamit, tidak lama ya, saudara-saudara, tidak lama. Saya mau pamit. Pak Madya, tidak lama Pak Madya, tidak lama. Karena saya tidak bisa lama-lama. Yang jelas gini ya, saya rasa kita nyampaikan aja secara fair ya. Yang penting dalil lawan dalil ya, itu deal dulu, jangan dalil lawan lapor. Nanti menjadi ruang KKR yang luar biasa bagi kami. Setuju Pak Heri, setuju. Ya. Dalil lawan dalil ya, jangan dalil lawan lapor. Kalau dalil lawan lapor justru membuka panggung KKR untuk kami. Ya, oke. Jadi jadi kenapa kamu harus percaya bersyukur kepada iblis dan seterusnya. Warna kacamata apa yang Anda pakai, warna itulah tampaknya gitu. Nah masalahnya kan Anda itu terframing sebenarnya Pak. Tadi udah dijawab ya, nggak usah dipaksakan Madya karena perspektif Anda memakai kacamata yang buram yang Anda paksakan sebagai kebenaran. Jadi saya tuh ngajar untuk ini, ayo pindahkan perspektifmu kepada perspektif kami gitu. Dan harus rendah hati dan fakta sejarah dan lain sebagainya udah jelas kok. Nanti kalau enggak ya muter-muter itu aja. Itu pesan-pesan saya saja. Dan yang jelas tadi apa yang saya sampaikan tadi ya, bayangan dan lain udah cukup jelas sih. Tetapi tidak masalah. Dan jangan lupa ya, Allah kami pada akhirnya ulangi. Penutup, kami menyembah Allah Roh. Ya. Ini ujung-ujungnya tuh di sini loh. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nanti arahnya ke sana. Cuma ini memang debatable bukan di kaminya. Karena itu tadi kembali lagi ke perspektifnya. Jadi jadilah orang yang bertanya karena mau betul-betul menimba ilmu. Jangan jadi orang yang bertanya tidak butuh jawaban atau bertanya hanya untuk mau perang dan seterusnya. Jadi termasuk tadi ya. Secara eksegesa, kalau tidak nanti otaknya otak mesum. Otaknya otak kotor, otak setan. Ketika Yesus karena contoh tadi Simon tadi loh, kamu bersyukur kepada setan kan? Nah itu kan di eksegesi tadi. Nah ini apa ngerti kalian? Kan nggak ngerti. Jadi belajarlah dengan kami dengan tepat dan lebih banyak dengar. Tuhan berkati. Silakan lanjutkan. Ya sini ya. Terima kasih Pak Jenderal, makasih. Ya makasih. Ya ini cuma Pak Madya. Pak Heri luar biasa. Ya teman-teman, saya mau kasih tahu Pak Madya ini ya, makasih Pak Madya. Bentar, Pak Madya itu memframing Pak Madya. Oh ya, silakan Simon, silakan. Nah, begini Bu. Suaranya kencengan dikit, kecil. Oke. Yesus disalib menurut orang Kristen adalah untuk melepaskan manusia dari kuasa kematian dan juga untuk menjalin hubungan kembali manusia dengan Tuhan. Itu kan intinya Yesus disalib. Artinya di sini Yesus itu akan menyelamat manusia dengan cara penyaliban. Sedangkan di sini yang memerintahkan atau merayu Yudas untuk mengkhianati Yesus agar disalib itu adalah iblis. Iblis yang merayu Yudas agar mengkhianati Yesus agar Yesus diserahkan untuk disalib. Ini sangat jelas. Di sini iblis sangat berperan besar di dalam Yesus disalib. Kalau memang iblis itu tidak ingin Yesus disalib, dia tidak akan merayu Yudas untuk mengkhianati Yesus, tapi malah menyuruh untuk menyembunyikan Yesus agar tidak ketemu atau diketahui oleh tentara Roma dan
Ya udah, saya jawab ya. Teman-teman saya numpang jawab dulu sebentar. Belum. Ya. Kedua, Anda katakan Tuhan itu adalah roh. Setan juga roh, Bu. Artinya Tuhan dengan setan itu sama-sama roh, sehakikat. Nah. Bedanya Nah. Tuhan roh baik, setan roh jahat. Nah, Di sini perbedaannya hanya beda sifat saja, tapi hakikat wujudnya sama-sama roh. Kalau Ya. yang bisa itu disebut zat, bukan zat cair, bukan zat padat, bukan zat gas. Sesuatu Nah. yang tidak bisa diolah oleh akal manusia dan dijangkau oleh hati manusia dan pikiran manusia. Makanya Ya. Tuhan yang berkata, akulah. Jadi setan yang menggoda Yudas itu diizinkan sama-sama makhluk roh, tapi yang satu roh ciptaan, yang satu pencipta, beda jauh ya. Jadi nggak usah memperkosa lah ya. Tuhan berkati. Yesus